Saudara Hakim Konstitusi Anwar Usman menanggapi putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopotnya sebagai Ketua MK. Anwar Usman mengaku sudah mendengar skenario pembunuhan karakter dirinya jauh sebelum pembentukan Majelis Kehormatan MK. Dalam pernyataannya ini, Anwar Usman menegaskan tidak terganggu dengan pencopotan dirinya sebagai Ketua MK. Anwar Usman juga menegaskan pantang mundur dalam menegakkan hukum di Indonesia. Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Menko Polhukam yang juga bakal calon wakil presiden Mahfud MD menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di luar ekspektasinya. Mahfud mengaku tidak menyangka jika Majelis Kehormatan MK berani setegas itu dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman. Mahfud kemudian menjelaskan lazimnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak ada intervensi masyarakat terutama sipil. Lebih lanjut, Mahfud akan terus mengawasi prosesnya. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Makanya udah bagus, itu Jimli menurut saya salut lah. Bagus. Wali Kota Solo sekaligus bakal Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengaku menghormati putusan Majelis Kehormatan MK. Ketika ditanya langkahnya maju sebagai bakal Cawapres, Gibran hanya menjawab tinggal mengikutinya saja. Berhentikan dari jabatannya sebagai pertama kali. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melaju mas. Hasil putusan itu kan apa ada cacat ininya mas? Tetap melaju mas. Saudara, pasca keluarnya putusan MK, gelombang desakan mundur untuk Anwar Usman bermunculan. Dan bagaimana gugatan baru yang tengah bergulir di MK bisa berpengaruh atau tidak pada proses pemilu yang telah berjalan. Kita akan bahas bersama dengan Julius Ibrani, pelapor yang juga Ketua PBHI, serta mantan Hakim Konstitusi sudah ada Idewa Gede Palguna. Selamat petang Pak Palguna, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Iya, selamat petang juga, terima kasih juga sudah mengundang saya. Pak Palguna, sebelum kita memulai diskusi ini, bagaimana Anda melihat pernyataan dari Pak Anwar Usman yang menyebut telah dipolitisasi? Saya tidak mau mencampur itu, mungkin perasaan beliau itu kan masing-masing, itu kan pandangan subjektif ya. Saya nggak boleh masuk ke situ. Tapi yang saya kritik dari dulu memang bukan pandangan subjektif macam itu. Ya kalau saya kritik adalah putusan Mahkamah Konstitusinya yang memang menurut penalaran saya sebagai sarjana hukum maupun sebagai mantan hakim konstitusi itu memang bukan hanya perlu tapi memang harus dikritik. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau beliau merasa seperti itu tentu beliau mempunyai alasan. Apakah alasan itu kemudian berterima di publik atau tidak? Itu soal lain lagi. Jadi saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Terima kasih ya. Oke, Pak Palguna, tapi kalau Anda melihat terkait dengan putusan MK ini seperti apa? Apakah dinilai sudah cukup tegas atau masih kurang tegas? Karena desakan mundur terhadap Anwar Usman juga bermunculan saat ini.
Kalau menurut saya sudah optimal ya putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin saja buat pemohon khususnya atau buat pengadu atau beberapa kalangan publik ya mungkin tidak puas oleh putusan itu, saya kira itu wajar. Tetapi saya pernah berada dalam posisi Prof. Jimli dan bersama Prof. Bintan Saragih dan Pak Wahidudin Adam sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan saya tentu saja harus super hati-hati. Karena kalau dalam memutus itu harus benar-benar berdasarkan fakta yang ada di sana, bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan itu, dan atas dasar itulah kami membuat pertimbangan. Kami tidak boleh larut oleh komentar-komentar macam-macam yang berkembang di luar pemeriksaan. Dan itu pun belum cukup. Pertanyaan terakhirnya apakah dengan fakta-fakta yang ditemukan itu apakah kami merasa yakin atau tidak akan peristiwa yang terjadi, dan karena itu apakah yakin atau tidak dengan nanti sanksi yang akan diputuskan. Nah, menurut saya, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Majelis Kehormatan kemarin, itu kan ada beberapa fakta atau beberapa hal yang belum diyakini kebenarannya gitu lah. Oleh karena itu maka mungkin sanksi andai kata itu ditemukan dan diyakini kebenarannya terjadi, maka mungkin sanksinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi karena itu tidak ditemukan, maka sanksinya ya seperti yang kita dengar seperti itu. Oke, diberhentikan sebagai Ketua MK dan tidak boleh mengadili selama proses pemilu. Di studio juga sudah ada Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda selaku pelapor sudah cukup puaskah dengan putusan dari MK-MK? Ya, sebetulnya istilah yang tepat bukan puas atau tidak gitu. Tapi apakah ini sesuai dengan fakta yang kami sampaikan, bukti yang kami sampaikan atau tidak? Sejauh ini dari beberapa poin laporan PBHI itu terbukti. Tadi misalnya soal seminar membahas perkara yang sedang dibahas dan sedang diperiksa dan belum diputus, itu terbukti. Lalu soal konflik kepentingan karena ada kaitan langsung dengan kepentingan keluarga, itu juga terbukti. Lalu soal intervensi dari pihak luar dalam proses pengambilan keputusan, itu juga terbukti. Tapi yang kami dorong sebetulnya dari MK-MK, bagaimana intervensi dalam pengambilan keputusan ini dielaborasi lebih detail. Apakah intervensinya termasuk pada klausa yang ditambahkan atau tidak? Sehingga ditemukan kecacatan secara hukum atau tidak dalam proses, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami melihat ada inkonsistensi di sini. Ketika pelanggaran beratnya dinyatakan terbukti, maka tidak ada pilihan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 adalah pemberhentian secara tidak hormat, dan itu tidak dilakukan oleh MK-MK. Jadi paling tidak itu catatan singkat kami gitu. Baik. Pak Anwar Usman saat ini secara tidak langsung bisa dikategorikan melakukan pembelaan dengan statement yang sudah dilakukan oleh beliau. Anda menanggapinya? Saya menanggapinya kalau dia mengatakan ada fitnah dan politisasi, maka yang dia lakukan adalah hal yang sama. Dia memfitnah MK-MK dan mempolitisasi putusan MK-MK. Karena kalau Cynthia tadi pakai istilahnya adalah pembelaan yang dapat dilakukan oleh Anwar Usman satu-satunya adalah di forum MK-MK banding. Makanya kami mendorong, bahkan mendukung Pak Anwar Usman untuk mengambil langkah ke MK-MK banding, namun dengan syarat dia harus meminta MA, Mahkamah Agung yang mengirimnya, untuk memecat dirinya. Jadi PTDH itu kan syarat untuk MK-MK banding. Maka minta dirinya dipecat, ajukan ke MK-MK banding, pembelaan hanya boleh dilakukan di ruang MK-MK banding. Sisanya adalah politisasi dan juga fitnah juga terhadap putusan MK-MK. Saya kembalikan kalimat persis dari Anwar Usman gitu. Baik, Pak Palguna, ini kan kemarin Pak Anwar Usman diputuskan terbukti melakukan pelanggaran berat, prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan serta kesopanan. Ini artinya sudah banyak sekali yang menjadi kekhawatiran dan terbukti. Lalu bagaimana bisa mengembalikan marwah dan juga citra Mahkamah Konstitusi di hadapan publik? Itu selalu menjadi pertanyaan saya, bahkan juga ketika saya mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi. Gini, saya tidak mempunyai saya selalu harus mengatakan bahwa tidak ada panacea untuk itu ya, karena
saya pernah masuk kembali ke Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi dalam keadaan yang masih terbawa oleh tragedi yang menimpanya ketika kasus ketuanya tertangkap tangan oleh KPK gitu kan. Nah, tapi kan perlahan-lahan sebenarnya kepercayaan publik itu berhasil diraih. Apa yang menyebabkan itu berhasil diraih? Menurut saya hanya dua hal. Satu adalah putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang pertimbangannya memang benar-benar mencerminkan penalaran konstitusional dan bertemu dengan keyakinan publik pada waktu itu. Dan yang kedua adalah, saya mau memberikan catatan, bertemu dengan keyakinan publik itu tidak selalu bahwa publik berarti setuju. Tapi dia bisa menerima argumentasi yang dikemukakan oleh hakim ketika menyampaikan pertimbangan hukumnya sebelum tiba pada amar putusan. Julius misalnya, mungkin saja dia berkali-kali mungkin tidak setuju dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, tapi dia bisa menerima penalaran yang disampaikan dalam pertimbangan hukumnya. Nah, yang kemudian jadi masalah adalah antara pertimbangan dengan amarnya itu, jika itu tidak koheren, itu yang jadi soal. Baik. Itu satu. Jadi ketika itu dilakukan, maka kepercayaan itu bisa diraih. Atau yang kedua, ini yang lebih penting sebenarnya, yaitu bagaimana sikap dan perilaku hakimnya mencerminkan bahwa dia adalah seorang hakim konstitusi yang memang layak untuk menjadi pengadil sebagaimana dimaksud di dalam pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa dia memiliki integritas, tidak tercela, jujur, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Baik, asal jangan sampai ungkapan atau maaf dari publik ini dimanfaatkan oleh para hakim untuk tidak melakukannya sebagai integritas. Kita masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kan saya bilang jabatan milik Allah. Oke. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Terbukti melakukan pelanggaran berat, Hakim Konstitusi Anwar Usman didesak untuk mundur. Dan kita masih bersama Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim MK, dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI di studio. Mas Julius, sekarang kan artinya Hakim MK, ketuanya posisinya kosong. Menurut Anda sendiri, proses seperti apa yang paling ideal untuk mendapatkan sosok Hakim MK yang baru dengan kredibilitas yang baik, dengan kejujuran, dan juga dengan sifat yang memiliki rasa keadilan yang luar biasa? Oke, jadi satu-satunya syarat untuk menjadi pejabat publik yang ada komponen negarawan itu hanya hakim konstitusi. Negarawan ini mempersyaratkan dia sadar hukum, patuh hukum, bahkan sadar moral, patuh moral di level publik gitu. Nah, putusan MK kemarin menegaskan bahwa Anwar Usman tidak lagi memiliki moral, tidak lagi memiliki etika dalam tata negara kita, yang artinya dia juga melanggar hukum, salah satunya tentang nepotisme, Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Nah, di level itulah harusnya seorang Mahkamah Konstitusi, seorang hakim mundur gitu. Kalau dia tidak mundur, ini jadi presiden buruk. Ke depan kita akan punya banyak hakim yang modelnya seperti ini. Jadi ke depannya, lagi-lagi saya katakan, ini pasca putusan, 9 hakim kena sanksi dinyatakan melakukan pelanggaran. Maka dalam pemeriksaan perkara apapun, semua harus diuji ulang nih. Dievaluasi ini. Punya nggak titik-titik relasi yang menimbulkan benturan kepentingan? Termasuk yang perkara 90 kemarin? Termasuk perkara 90 dan yang akan diperiksa di perkara 141 dengan pasal yang sama. Nah, dalam hal pemilihan ketua juga sama. Kita lihat nanti apakah ada calon-calon ketua yang memiliki catatan buruk sebelum-sebelumnya
atau tidak. Kalau enggak akan seperti ini lagi. Tapi sampai hari ini pemilihan belum dilakukan. Tadi saya baru dari Mahkamah Konstitusi. Oke, nah ini kan ada perkara baru, perkara 141 tahun 2023 uji material di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sama seperti perkara tahun nomor 90. Ya. Tapi ada frasa di bawah 40 tahun dengan pengalaman sebagai gubernur untuk usia capres-cawapres. Anda melihatnya seperti apa? Nah, ini yang sebetulnya kami dorong dari awal. Kami percaya bahwa kapasitas itu tidak bisa diukur dari usia, gitu. Jadi umur tidak boleh membatasi seseorang untuk maju. Nah, masalahnya putusan ini tidak mengurangi umur. 40 tahunnya tetap, tapi tiba-tiba muncul berpengalaman, pernah atau sedang. Nah, jadi kalau permohonan ini yang baru masuk, kami sangat mendukung. Kita bongkar struktur umur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita gantikan dengan pengalaman, maka pengalaman yang paling mendekati dengan jabatan presiden dalam konteks pemerintahan negara adalah pemerintahan daerah di level gubernur. Tidak di bawah itu. Tidak di bawah. Ditahan di situ. Saya ke Pak Palguna. Pak Palguna, ini ada perkara baru nomor 141 yang sudah disidang hari ini ya, kalau nggak salah ya. Masih diperiksa sampai Masih diperiksa hari ini. Kalau ini terus berlanjut dan apakah jika ini diputuskan akan berlangsung di tengah-tengah proses pemilu? Mungkinkah seperti itu? Prinsipnya adalah apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu berlakunya adalah prospektif. Dia tidak berlaku surut. Jadi dia tidak membatalkan keberlakuan akibat hukum dari putusan sebelumnya. Nah, tetapi ini akan membawa akibat hukum baru dari putusan yang sekarang entah apapun nanti bunyinya ya. Kita tidak tahu, saya tak tahu berandai-andai. Jadi dia berlakunya prospektif, dia tidak bisa berlaku retroaktif. Itu prinsipnya. Oke, jika nanti diputus dikabulkan, artinya akan berlaku di tahun 2029, bukan di tahun ini, seperti itu? Iya, kan berlakunya gini. Saya harus kembali mengulang pernyataan sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi sejak itulah dia mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, jadi begitu dia katakan demikian diucapkan dalam sidang sekarang ini, setelah selesai itu dia mulai berlaku. Dari itulah mulai hitungan berlakunya ke depan, prospektifnya ke sana. Apakah dia berpengaruh ke belakang? Tidak. Karena dia adalah berlakunya ke depan. Artinya dia tidak membatalkan akibat hukum yang timbul dari putusan sebelumnya terhadap proses yang berlangsung sebelumnya. Tapi dia mulai berlaku proses ke depannya. Begitu saya kira. Oke, baik. Mas Julius, ini kalau memang kemarin dinyatakan oleh MK sudah terbukti ada pelanggaran, berat pula. Lalu apakah ini artinya secara moral putusan yang sebelumnya di Mahkamah Konstitusi ini kehilangan legitimasi? Oh jelas, secara hukum saja kalau kita lihat timelinenya ini legitimasinya tidak kuat. Pertama saya katakan gini, pembukaan pendaftaran capres-cawapres itu sebelum putusan 90, ya kan? Kemudian putusan 90 hadir, lalu ada peraturan KPU yang baru merujuk pada putusan 90. Tapi paslon sudah terdaftar. Maka landasannya yang mana? Dia tidak bisa berlaku surut. Saya setuju sekali dengan Pak Palguna. Itu konstitusional. Tetapi kemudian apakah pasca lahirnya putusan 90 ini ada pembaharuan mekanisme administrasinya atau tidak? Kan begitu. Setelah putusan MK ini apakah ada pengujian lebih lanjut terhadap peraturan KPU-nya atau tidak? Kalau tidak, ini akan menjadi perdebatan panjang, membuka ruang memperkarakan di pengadilan dan segala macam. Nggak ada ujungnya, pemilu kita nggak jalan-jalan nanti. Jangan-jangan ini ke arah penundaan lagi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui virtual. Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim MK, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore, terima kasih. Yuk. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya 33 hari berlalu sejak 7 Oktober, Israel terus membombardir Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 10.400 orang meninggal dunia dan lebih dari 25.000 lainnya terluka. Tetap bersama kami di Kompas Petang.